tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Buat kasih sayang-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini, kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Dan sebelum kami atas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Yesus mengecam beberapa kota, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betseda. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggung Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan di Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang melihatnya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua orang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Undangan Yesus kepada kita pada pagi hari. Sepanjang hari manusia sedang mencari nafkah. Sepanjang hari manusia ditaruh dengan satu kuk. Itulah beban. Beban apa? Beban rumah tangga, beban hutang, beban kredit, beban pelayanan, beban anak-anak, beban pegawai, dan beban-beban yang banyak, beban-beban yang dipikul sepanjang hari. Kalau dia tidak mau lari kepada Tuhan, bangun tidur, langsung bekerja, bebannya tambah berat. Pulang tidur, bebannya tambah berat. Bangun lagi tambah berat, karena dia tidak mencari Yesus. Tapi ada satu yang memberikan kelegaan, yang memberikan kelepasan kalau orang itu mau mencari Tuhan. Saudara, orang yang sangat bahagia. Saudara, ada orang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Saudara, utamakan Tuhan. Manakan mesbah menyerahkan beban-beban. Supaya saudara sebentar begitu masuk bekerja atau berdagang, beban itu beban yang saudara hadapi hanya yang baru, bukan yang kemarin. Tapi jangan dipikul lagi. Maka firman Tuhan akan serahkanlah segala kekhawatiran kepada. Nah, jadi beban-beban itu akan datang dan juga kalau tetap pikul terus, semakin berat, bagaikan orang yang bongkok terus memandang pada bongkok malam pada dunia, sebab dunia tidak memberikan kepuasan. Dan kalau dia bebas, lepas, otomatis badan yang bukan nunduk bawah, tapi memandang satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah datang pada salib Yesus. Di kayu salib itu beban-beban kita akan terlepas. Sebab Tuhan sudah memikul beban kita. Dia sudah memikul penyakit kita. Dia sudah memikul persoalan kita. Dia sudah memikul apa yang sudah bawa hari ini. Ada mandang kepada Kristus. Sakitan, penyakit, masalah apapun bisa bebas. Maka Tuhan katakan, marilah kepada Tuhan yang beban berat, yang letih lesu dan beban berat, letih lesu, ya,
letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau beban letih lesu diserahkan pada Tuhan, kita akan dapat kelepasan. Sebagaimana seorang yang sedang memikul beras, yang anggaplah beras 50 kilo, dia jalan tetati-tati, dari langkah lepas langkah semakin jauh, bebannya semakin berat. Tiba-tiba ada suara mobil, tin tin tin, dan mobil itu berhenti, dan orang itu berkata, John, ayo naikkan beban itu kalau udah pick up bui. Dan si John langsung naikkan beras atau beban yang 50 kilo ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika temannya lihat di kaca spion, ternyata beban itu masih ditaruh dalam pundaknya. Dan orang temannya kata, John, lepaskan beban itu, lepaskan aja. Kau taruh di pickup ini, kau diam, kau berdiri, dan kau pindah ke tempat-tempat bersama-sama aku. Dan John mendengar, dan apa yang terjadi? Beban itu dia duduk bersama temannya, bebannya jadi lepas. Demikian juga kalau kita pertahankan beban itu tetap mengikuti kita, ya terus menerus. Tapi kalau kita serahkan, apa yang terjadi? Kita akan mengalami kebebasan. Maka berkata, sekarang aku telah bebas di hadis. Amin. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, kami ada anak-anak yang bahagia. Kami anak-anak yang diberkati Tuhan, mengerti bahwa beban-beban yang kami hadapi bisa menjadi ringan, bisa menjadi bebas kalau kami serahkan kepada Engkau. Biar maka pada pagi hari kami serahkan segala beban rumah tangga kami, beban bisnis kami, beban anak-anak kami, cucu kami, hidup kami, bahkan beban utang kami kepada Engkau. Engkau yang turut campur tangan, maka berikan hikmat buat kami sehingga kami bisa menghadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan kami kelepasan, Engkau akan tolong buat kami. Engkau ambil beban kami akan mengalami kebebasan karena Tuhan sudah menolong kami. Kami kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan kami mau bekerja. Engkau disiapkan dekat dan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan terkasih, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka juga di depan. Engkau berkati hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya, dan berperang melawan virus, baik warga negara Indonesia mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kami mohon belas kasihan, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin murah, tapi yang sembuh semakin banyak, sehingga terus menerus, sehingga kami boleh menikmati bukan pandemi tapi endemi. Terima kasih Bapa di surga. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya tes darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.